maaf, kami tidak melayani pelanggan dari Asia Timur. Mereka seringkali ceroboh dan akhirnya hanya menimbulkan kerusakan. Pernahkah Anda mengalami diskriminasi saat bepergian ke luar negeri hanya karena Anda seorang Asia? Bagaimana perasaan Anda jika disalahpahami sebagai warga negara Tiongkok? Sebagaimana di negara kita, Indonesia, kita terkadang mengerutkan dahi melihat turis tertentu, ada turis yang tidak diterima di banyak negara. Tokoh utama dalam cerita yang akan saya bagikan hari ini adalah seorang wanita dari Swedia. Dia memiliki kebanggaan yang sangat kuat terhadap negaranya dan percaya tanpa keraguan bahwa Swedia adalah negara kesejahteraan terbaik di dunia. Di sisi lain, dia memiliki prasangka mendalam terhadap orang Asia Timur, terutama orang Indonesia. Setelah menyaksikan turis Asia Timur yang berperilaku gaduh di sebuah tempat wisata di Stockholm, dia beranggapan bahwa orang Indonesia pasti seperti itu juga. Berdasarkan indeks kebahagiaan Indonesia yang rendah, dia menganggapnya sebagai negara yang tidak akan pernah mau ia tinggali. Bahkan ketika teman-temannya mengusulkan perjalanan kelulusan ke Indonesia, dia menentangnya sampai akhir. Namun, wanita ini terpaksa datang ke Indonesia dan mengalami serangkaian peristiwa hanya dalam waktu 1 minggu. Sebuah pertemuan takdir dengan seorang pria Indonesia mengubah hidupnya sepenuhnya. Apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya yang penuh dengan prasangka? Mari kita simak bersama kisah luar biasa ini. Nama saya Eva. Saya lahir dan besar di Stockholm, Swedia. Sejak kecil, orang tua saya selalu berkata, "Eva, negara kita adalah negara terbaik untuk ditinggali di dunia." Saya tumbuh dengan mempercayai kata-kata itu tanpa keraguan. Kenyataannya, Swedia memang negara yang sempurna. Pendidikan gratis, perawatan medis gratis, hingga sistem kesejahteraan yang sempurna. Kota selalu bersih, dan orang-orangnya berperilaku sopan. Di transportasi umum, semua orang diam dan sibuk dengan urusannya masing-masing, dan tidak ada satupun yang menyerobot saat mengantre. Kesadaran akan perlindungan lingkungan juga tinggi, dan memilah sampah adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Pandangan ini tidak berubah bahkan setelah saya masuk universitas. Setiap kali profesor menyebut contoh negara-negara lain, keyakinan saya bahwa negara kami adalah yang terbaik semakin kuat, terutama setiap kali saya mengetahui bahwa Swedia selalu berada di peringkat atas dalam indeks kebahagiaan, dada saya terasa penuh dengan kebanggaan. Namun, kesan buruk saya terhadap Asia, khususnya Indonesia, mulai terbentuk karena beberapa pengalaman di kota tua Stockholm. Saat musim turis, kota tua selalu ramai, tetapi yang paling menonjol di antara kerumunan adalah turis dari Asia Timur. Tentu saja, tidak semua turis Asia seperti itu, tetapi ada beberapa kejadian yang membekas dalam ingatan saya. Suatu hari di musim panas, saat saya sedang minum kopi dengan seorang teman di alun-alun Gamlastan, sekelompok turis lewat sambil berteriak-teriak dengan suara keras. Mereka mendorong orang lain untuk mengambil foto, dan bahkan tanpa izin masuk di antara meja-meja kafe untuk bersuah foto. Ketika staf kafe dengan sopan meminta mereka untuk tenang, mereka malah marah. Saat itu, teman saya berkata sambil menghela napas, "Turis zaman sekarang benar-benar tidak punya sopan santun." Di lain hari, saya mengalami kejadian yang lebih mengejutkan di kereta bawah tanah. Saya melihat seorang turis berbicara di telepon dengan suara sangat keras di depan seorang nenek yang duduk di kursi prioritas. Di Swedia, berbicara keras di telepon di transportasi umum adalah tindakan yang sangat tidak sopan, jadi saya merasa sangat canggung dengan situasi itu. Saya bisa melihat semua orang di sekitar merasa tidak nyaman, tetapi tidak ada yang berani menegurnya secara langsung. Itulah ciri khas orang Swedia. Setelah kejadian seperti ini berulang beberapa kali, saya secara alami mulai memiliki persepsi negatif terhadap turis Asia Timur. Saya berpikir, mereka pasti orang Indonesia, dan mulai menjaga jarak. Sejujurnya, saya suka beberapa musik pop dan film Indonesia. Saya pernah mendengarkan lagu-lagu hip-hop dan menonton beberapa film Indonesia di Netflix. Namun saya menganggap itu berbeda dari masyarakat Indonesia yang sebenarnya. Setiap kali saya membaca di internet tentang tingginya tingkat kemacetan di Jakarta, polusi, dan masyarakat yang penuh persaingan, saya berpikir, film hanyalah film. Terutama ketika saya mengetahui bahwa indeks kebahagiaan Indonesia jauh lebih rendah daripada Swedia, keyakinan saya semakin kuat. Apa artinya pembangunan ekonomi jika orang-orangnya tidak bahagia, pikir saya. Bagi saya, Indonesia adalah negara yang tampak glamor di luar tetapi melelahkan di dalam. Namun ketika saya berada di tahun keempat universitas dan menjelang kelulusan, teman-teman saya mulai membicarakan tentang perjalanan kelulusan. Anna, Elsa, dan Lisa, semuanya ingin pergi ke Indonesia. Anna adalah penggemar berat hip-hop, Elsa tergila-gila dengan produk kosmetik Indonesia, dan Lisa sangat menyukai masakan Indonesia. "Eva, bagaimana dengan Indonesia?" "Aku sangat ingin ke sana," kata Anna dengan mata berbinar, dan saya langsung menggelengkan kepala. "Tidak, mari kita ke tempat lain." "Bagaimana dengan Thailand atau Vietnam?" Namun, hati teman-teman saya sudah tertambat pada Indonesia. Setiap hari mereka menonton video perjalanan Indonesia di YouTube, mencari restoran masakan Indonesia, dan bahkan mulai belajar dasar-dasar bahasa Indonesia.
Hanya saya sendiri yang menentangnya. Kenapa kamu tidak suka Indonesia? Tanya Elsa dengan heran. Saya menjawab dengan jujur, turis Indonesia yang saya lihat di Stockholm sangat berisik dan tidak sopan. Selain itu, saya dengar Indonesia adalah masyarakat yang sangat kompetitif. Saya tidak berpikir orang-orang di sana bahagia. Teman-teman saya terdiam sejenak setelah mendengar cerita saya. Namun beberapa hari kemudian, mereka kembali mengusulkan perjalanan ke Indonesia. Kali ini mereka bahkan sudah membuat rencana yang lebih konkret. Akhirnya, kami memutuskan melalui pemungutan suara, dan saya kalah 3-1. Teman-teman saya tampak menyesal, tetapi mereka membujuk saya, Eva, tolonglah, percaya pada kami sekali ini saja. Ayo kita pergi. Saya terpaksa setuju, tetapi dalam hati saya berharap perjalanan ini cepat berakhir. Selama proses pemesanan tiket pesawat, memilih hotel, dan membuat jadwal perjalanan, saya sama sekali tidak merasa antusias. Ketika teman-teman saya dengan gembira membahas buku panduan perjalanan Indonesia, saya hanya mendengarkan. Beberapa hari sebelum keberangkatan, saya bahkan sempat berpikir untuk berpura-pura sakit agar tidak jadi pergi. Pada hari keberangkatan, di Bandara Arlanda, teman-teman saya semua bersemangat. Namun, saya masih merasa enggan. Bahkan di dalam pesawat, teman-teman saya sibuk mengunduh aplikasi perjalanan Indonesia, menyiapkan penerjemah, dan melihat-lihat foto makanan Indonesia sambil berceloteh. Saya hanya menghabiskan waktu dengan membaca buku. Eva, makanan Indonesia kelihatannya enak sekali, ya. Sate, rendang, soto Betawi, kata Ana dengan riang. Saya hanya menjawab, iya, kelihatannya begitu. Sejujurnya, saya tidak terlalu suka makanan pedas. Ketika pesawat mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, saya berpikir, akhirnya, perjalanan panjang ini dimulai. Namun, saat itu saya tidak tahu bahwa perjalanan ini akan mengubah hidup saya sepenuhnya. Begitu keluar dari bandara, saya terkejut. Pemandangannya sangat berbeda dari yang saya bayangkan. Pertama, bandara itu sangat bersih dan modern. Tidak kalah sama sekali jika dibandingkan dengan bandara di Swedia. Papan petunjuk tertata rapi, dan para stafnya ramah. Saya semakin terkejut saat menaiki kereta bandara. Suasana di dalam gerbong begitu tenang, sangat kontras dengan turis Indonesia yang berisik yang saya lihat di Stockholm. Semua orang diam dan sibuk dengan urusannya masing-masing, dan orang yang menerima telepon pun berbicara dengan suara pelan. Lebih tenang dari yang kukira, bisik Elsa, dan saya mengangguk, benar-benar di luar dugaan. Setibanya di stasiun pusat Jakarta dan keluar ke jalanan, kejutan lain menanti. Jalanannya sangat bersih. Tidak ada satupun sampah terlihat, dan gedung-gedungnya tertata rapi. Orang-orang berjalan dengan tertib, dan mereka mematuhi lampu lalu lintas. Apakah ini benar-benar Indonesia? Pikir saya dalam hati. Sangat berbeda dari Indonesia yang saya lihat di internet. Tentu, orang-orang berjalan dengan langkah cepat dan tampak sibuk, tetapi itu tidak berarti mereka tidak teratur atau berisik. Setelah check-in di hotel, kami pergi untuk makan malam pertama. Itu adalah sebuah restoran masakan Indonesia yang sudah dicari oleh teman-teman saya sebelumnya. Saat memasuki restoran, saya khawatir bagaimana jika makanannya terlalu pedas. Tetapi ketika hidangan disajikan, rasanya jauh lebih lezat dari yang saya duga. Terutama sate ayam, sama sekali tidak pedas, dengan saus kacang yang manis dan gurih, justru sesuai dengan selera saya. Pelayan restoran juga sangat ramah. Ketika tahu kami adalah orang asing, dia menjelaskan menu dengan perlahan dan bahkan memberikan tambahan bumbu secara gratis. Di Swedia, untuk mendapatkan layanan seperti ini biasanya memerlukan tip tambahan, tetapi di sini sepertinya itu adalah hal yang standar. Malam pertama, di kamar hotel, kami mengobrol sambil mengenang hari itu. Semua teman saya mengatakan kesan pertama mereka terhadap Indonesia sangat baik. Saya pun harus mengakuinya dengan jujur, ternyata lebih baik dari yang kuduga, terutama orang-orangnya, lebih tenang dan ramah dari yang kubayangkan. Ketika saya mengatakan itu, teman-teman saya tertawa dan berkata, "Tuh kan, Eva, apa kami bilang?" Namun, saya belum sepenuhnya membuka hati. Saya pikir terlalu dini untuk menilai hanya dari 1 hari. Saya yakin wujud aslinya akan terlihat dalam beberapa hari ke depan. Meskipun begitu, pengalaman hari pertama itu memang membawa sedikit perubahan dalam hati saya. Setidaknya, pemikiran bahwa Indonesia adalah negara yang buruk secara sepihak mulai melunak. Namun, saat itu saya tidak menyadari bahwa inilah awal dari perubahan besar dalam hidup saya. Hari keempat kami di Indonesia. Kami pergi berbelanja ke kawasan Blok M. Teman-teman saya tergila-gila dengan kosmetik Indonesia dan sibuk mencari berbagai merek. Sejujurnya, saya masih belum sepenuhnya membuka hati terhadap Indonesia. Meskipun kesan pertama yang baik, saya masih menjaga jarak. Sore itu, kami sedang berjalan di dekat sebuah pusat perbelanjaan di Blok M. Ana mengatakan ada sebuah kafe yang menjual hidangan penutup yang sangat lezat, jadi kami sedang mencarinya. Kami semua berjalan sambil melihat ponsel untuk mencari jalan. Elsa sibuk mengambil foto untuk diunggah ke Instagram, dan Lisa sedang mencari informasi tentang mall berikutnya yang akan kami kunjungi.
Saat itu, saya sedang asyik mengobrol dengan teman-teman. Saya mulai berpikir bahwa perjalanan ke Indonesia tidak seburuk yang saya kira. Kami sedang membicarakan betapa lezatnya soto Betawi yang kami makan pagi itu. Soto Betawi itu aneh, ya. Rasanya kayak rempah dan mengejutkan pada awalnya, tapi lama-lama jadi ketagihan, kataku sambil tertawa. Teman-temanku pun ikut tertawa dan menggoda. Eva akhirnya mulai terbiasa dengan makanan Indonesia, ya. Pada saat itu, saya merasa sangat senang dan tidak memperhatikan sekitar saat berjalan. Tiba-tiba, Ana meraih lengan saya dan mencoba mengatakan sesuatu. Namun, sebelum saya mendengar kata-katanya sampai selesai, saya sudah melangkah maju. Saat itulah tubuh saya, tanpa sadar condong ke arah jalan raya. Seketika, sebuah tangan hangat dari belakang menarik lengan saya dengan kuat. Saya kehilangan keseimbangan sejenak dan jatuh ke belakang, mendarat di pelukan seseorang. Pada saat yang sama, sebuah sepeda motor melintas dengan kecepatan tinggi tepat di depan mata saya. Jika orang itu tidak menarik saya pasti akan mengalami kecelakaan besar. Jantung saya berdebar kencang karena kaget. Perlahan, saya mengangkat wajah dan melihat orang yang telah menolong saya. Dia adalah seorang pria Indonesia yang tinggi. Rambutnya hitam legam dengan sorot mata yang hangat. Dia menatap saya dengan cemas dan bertanya dengan sopan dalam bahasa Inggris. "Are you okay?" Ada yang terluka? Suaranya begitu lembut dan hangat, terasa berbeda dari pria-pria yang pernah saya temui di Swedia. Pria Swedia biasanya akan bereaksi lebih datar dalam situasi seperti ini, tetapi pria ini tampak tulus mengkhawatirkan saya. Saya terdiam beberapa saat karena terlalu terkejut. Saya masih berada dalam dekapannya. Akhirnya, saya tersadar dan mencoba untuk berdiri, dan dia dengan lembut membantu saya. "Saya tidak apa-apa. Terima kasih banyak," kataku akhirnya. Dia tampak lega. Lalu, dia menoleh ke arah teman-teman saya dan berkata dengan prihatin, "Syukurlah tidak ada yang terluka. Di daerah sini banyak sekali sepeda motor, jadi tolong berhati-hatilah." Ana, Elsa, dan Lisa berdiri dengan ekspresi terkejut. Terutama Ana, wajahnya pucat pasi setelah menyaksikan saya nyaris celaka. "Terima kasih banyak. Eva hampir saja celaka," kata Elsa kepadanya. Pria itu melambaikan tangannya dengan rendah hati. "Bukan apa-apa. Sepertinya kalian sedang berlibur. Hati-hati ya. Terutama di tempat ramai seperti Blok M, harus lebih waspada." Lalu dia menatap saya lagi dengan cemas dan berkata, "Anda yakin tidak apa-apa? Perlu ke rumah sakit?" Saya menggelengkan kepala dan mengatakan saya baik-baik saja. Memang tidak ada luka sama sekali, hanya jantung saya yang masih berdebar kencang. "Hati-hati dan selamat menikmati liburannya," katanya sambil tersenyum. Saat itu, saya merasakan sesuatu yang hangat di dada saya. Senyumnya terasa begitu tulus dan tulus dari hati. Lalu, seolah-olah agar kami tidak sempat mengucapkan terima kasih lagi, dia dengan cepat pergi dari tempat itu. Kami terdiam beberapa saat, menatap punggungnya yang menghilang. Situasi ini masih terasa tidak nyata. "Wow, benar-benar seperti di film," kata Lisa memecah keheningan. Kemudian Ana dan Elsa mulai berbicara serempak. "Eva, kamu benar-benar hampir celaka. Kamu lihat kecepatan motor tadi? Tapi pria itu keren sekali, ya." Caranya menolong Eva benar-benar seperti adegan film romantis. Teman-teman saya bersemangat, tetapi saya masih termangu. Kejadian tadi terjadi begitu cepat sehingga terasa tidak nyata. Lengan hangat dan suara cemas pria itu terus terngiang di kepala saya. Malam itu, setelah kembali ke hotel, teman-teman saya mulai menggoda saya. Awalnya mereka khawatir tentang kecelakaan itu, tetapi setelah tahu saya baik-baik saja, pembicaraan mereka beralih. "Eva, jangan-jangan kamu jatuh cinta pada pandangan pertama?" kata Elsa sambil tertawa. Saya merasakan wajah saya memerah. "Apa yang kamu bicarakan?" Aku hanya berterima kasih. Namun, reaksi saya sepertinya semakin meyakinkan mereka. Dia benar-benar berbeda dari pria Swedia, ya. Pria di negara kita biasanya lebih canggung dalam situasi seperti ini, tapi pria tadi begitu alami dan hangat, kata Ana. Saya setuju dengan kata-katanya. Memang benar begitu. Di Swedia, orang biasanya akan membantu dengan menjaga jarak, tetapi pria ini terasa tulus mengkhawatirkan saya. Sejak hari itu, saya mulai melihat orang Indonesia dari sudut pandang yang berbeda. Keesokan harinya, ketika kami tersesat, seorang ibu-ibu yang kami temui, meskipun tidak bisa berbahasa Inggris, dengan ramah menunjukkan jalan menggunakan isyarat tangan. Dia bahkan berjalan bersama kami sampai ke tujuan untuk memastikan kami menemukan jalan yang benar. Di lain hari, saat di MRT, seorang pemuda yang tampaknya seorang mahasiswa melihat kami membawa barang bawaan yang berat dan secara spontan membantu kami. Tanpa berkata apa-apa, dia hanya membantu lalu kembali ke urusannya. Bukan berarti hal seperti ini tidak terjadi di Swedia, tetapi di sini terasa lebih spontan dan alami. Yang paling mengejutkan adalah pemandangan yang saya lihat di MRT. Ketika seorang lansia naik, orang-orang muda secara spontan memberikan tempat duduk mereka. Perhatian terhadap ibu hamil.
Hal-hal seperti itu terlihat terjadi setiap hari. Budaya seperti ini juga ada di Swedia, tetapi di sini terasa lebih proaktif dan hangat. Dan yang terpenting, saya terkesan dengan bagaimana orang-orang, meskipun hidup dengan sangat sibuk, tidak kehilangan hati untuk peduli pada sesama. Ini benar-benar berbeda dari prasangka yang saya miliki sebelumnya. Pada hari kelima perjalanan, saya dan teman-teman masuk ke sebuah kafe yang tenang di daerah Menteng. Kami ingin mencoba teh tradisional dan menemukan tempat ini. Kafe itu sangat nyaman dengan suasana yang tenang. Musik tradisional Indonesia mengalun pelan, dan di luar jendela terlihat pemandangan jalanan Menteng yang asri. Kami duduk di dekat jendela, dan memesan teh melati dan beberapa kue tradisional. Teman-teman saya sibuk merapikan foto-foto perjalanan mereka, sementara saya hanya menatap keluar jendela, merenungkan pengalaman beberapa hari terakhir. Saya menyadari betapa pandangan saya tentang Indonesia telah berubah secara drastis. Tiba-tiba, teman-teman saya mulai berbisik. Saya tidak tahu apa yang mereka bicarakan dan hanya terus minum teh, sampai Elsa menepuk lengan saya dengan ringan. Eva, lihat ke sana. Saya mengikuti arah yang ditunjuk Elsa. Dan saya terkejut. Orang yang sedang memesan minuman di pintu masuk kafe adalah pria yang sama yang telah menolong saya beberapa hari yang lalu. Seketika, jantung saya berdebar kencang lagi. Dia mengenakan pakaian kasual, tetapi tetap terlihat berkesan. Cara dia berbicara dengan staf di konter juga tampak begitu alami dan ramah. Kebetulan yang luar biasa. Jakarta kan luas sekali, bagaimana bisa bertemu lagi, kata Ana dengan heran. Saya juga berpikir ini adalah kebetulan yang luar biasa. Dengan lebih dari 10 juta orang tinggal di Jakarta, bagaimana mungkin kebetulan seperti ini bisa terjadi? Dia mengambil minumannya dan mulai mencari tempat duduk. Saat dia melihat sekeliling kafe, pandangannya bertemu dengan saya. Seketika, ekspresi terkejut dan senang muncul di wajahnya. Dia ragu sejenak, tetapi kemudian berjalan ke meja kami. Saya tiba-tiba menjadi gugup. Saya tidak tahu harus berkata apa. Halo, katanya dengan hati-hati memulai percakapan. Teman-teman saya yang lebih dulu bereaksi. Ah, halo, terima kasih banyak atas bantuannya waktu itu, sapa Ana dengan ceria. Pria itu tampak lega dan menatap saya, bertanya, apakah Anda baik-baik saja setelah itu? Pasti sangat terkejut, ya? Saya mengangguk dan menjawab, ya, saya baik-baik saja. Terima kasih banyak atas pertolongan Anda waktu itu. Teman-teman saya mengundangnya untuk bergabung di meja kami. Awalnya dia menolak dengan sopan, mengatakan tidak apa-apa, tetapi akhirnya duduk bersama kami setelah didesak oleh teman-teman saya. Dan sejak saat itu, percakapan yang sangat alami dan menyenangkan pun dimulai. Saya sama sekali tidak tahu bahwa momen ini adalah awal dari pertemuan kedua yang akan mengubah hidup saya. Waktu yang dihabiskan untuk duduk dan berbicara dengannya di kafe terasa sangat alami dan nyaman. Awalnya saya pikir akan canggung, tetapi berkat teman-teman yang mencairkan suasana, kami cepat akrab. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Budi dan mengatakan bahwa dia bekerja sebagai karyawan di Jakarta. Teman-teman saya dengan antusias menceritakan tentang perjalanan mereka di Indonesia. Budi merekomendasikan tempat-tempat yang bagus untuk kami kunjungi dan dengan ramah menjelaskan tentang budaya Indonesia, terutama tentang kami yang sedang minum teh tradisional. Dia memujinya sebagai pilihan yang sangat baik dan bahkan merekomendasikan kedai teh tradisional lainnya. Setelah sekitar 1 jam bersama, teman-teman saya pamit lebih dulu. Mereka mengatakan ada jadwal lain dan menyuruh saya untuk santai saja. Sejujurnya, saya tahu teman-teman saya sengaja mencoba meninggalkan kami berdua. Belakangan saya tahu bahwa memang itulah niat mereka. Eva, kami pergi dulu, ya? Santai saja, kata Elsa sambil tersenyum penuh arti. Saya merasakan wajah saya memerah. Budi sepertinya juga menyadari niat teman-teman saya, tetapi dia mengabaikannya dengan alami. Kalau Anda tidak keberatan, bagaimana kalau kita mengobrol sedikit lagi sambil minum teh? Mungkin ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan selama perjalanan, usulnya. Saya mengangguk, sebenarnya, saya juga ingin berbicara lebih banyak dengannya. Setelah teman-teman saya pergi, dan kami tinggal berdua, suasananya sedikit berubah. Namun, tidak canggung. Justru terasa lebih santai, dan sepertinya kami bisa membicarakan hal-hal yang lebih serius. Bagaimana perjalanan Anda di Indonesia? Apakah ini pertama kalinya? Tanya Budi. Saya ragu sejenak. Haruskah saya menceritakan bahwa saya sebenarnya tidak ingin datang ke Indonesia? Namun, entah kenapa, saya merasa bisa jujur padanya. Sebenarnya, pada awalnya saya tidak ingin datang ke Indonesia, kataku dengan hati-hati. Dia tampak terkejut, tetapi tidak terlihat tersinggung. Oh, begitu, boleh saya tahu kenapa? Suaranya terdengar tulus ingin tahu. Tidak ada nada menghakimi atau marah sama sekali. Justru sepertinya dia benar-benar mencoba untuk mengerti. Saya mengambil napas dalam-dalam dan mulai bercerita. Saya menjelaskan pengalaman saya di Swedia. Perilaku tidak sopan yang saya lihat di tempat-tempat wisata, dan bagaimana hal itu membentuk prasangka saya terhadap Indonesia. Di kota tua Stockholm, saya sering melihat turis dari Asia Timur yang sangat berisik.
Mereka mendorong orang lain, berbicara dengan suara keras. Jadi saya secara alami memiliki kesan buruk. Budi mendengarkan cerita saya sampai selesai dengan tenang. Dia tidak menyela atau mencoba membela diri. Sikapnya itu membuat saya semakin santai. Selain itu, setiap kali saya mendengar tentang indeks kebahagiaan Indonesia yang rendah dan masyarakatnya yang sangat kompetitif, saya berpikir tidak ada gunanya ekonomi maju jika orang-orangnya tidak bahagia. Saya percaya bahwa kehidupan yang santai dan damai seperti di Swedia lebih penting. Setelah saya selesai berbicara, terjadi keheningan sejenak. Saya khawatir jangan-jangan saya telah membuatnya marah. Namun, dia justru mengangguk seolah mengerti. Saya rasa wajar jika Anda berpikir begitu. Sejujurnya, saya juga merasa prihatin, katanya dengan hati-hati. Saya terkejut. Tidak ada yang perlu dia sesali, kenapa dia harus merasa prihatin. Meskipun mereka bukan dari negara kami, hanya karena mereka orang Asia, mereka bisa terlihat sama, kan? Sebenarnya, kebanyakan yang berperilaku seperti itu adalah sebagian kecil turis dari negara Tiongkok, tapi bagi orang Barat, tentu sulit untuk membedakannya. Dia mengeluarkan ponselnya dan mulai mencari sesuatu. Lalu dia menunjukkannya kepada saya. Apakah Anda pernah melihat artikel seperti ini? Yang dia tunjukkan adalah artikel tentang perbuatan baik turis Indonesia di luar negeri. Cerita tentang turis Indonesia yang dengan tertib mengungsi saat terjadi gempa bumi dan membantu penduduk setempat. Kisah mahasiswa Indonesia yang membantu penduduk lokal yang tersesat di Eropa. Cerita tentang orang Indonesia yang melakukan kegiatan sukarela di Asia Tenggara. Tentu saja, tidak semua orang Indonesia sempurna. Tapi saya hanya ingin menunjukkan bahwa apa yang Anda lihat tidak mewakili seluruh Indonesia. Saya terkejut saat membaca artikel-artikel itu. Saya sadar bahwa saya hanya melihat apa yang ingin saya lihat dan menafsirkan sesuai dengan apa yang ingin saya percayai. Saya sama sekali tidak berusaha untuk mengetahui sisi positif dari orang Indonesia. Lalu, mengenai indeks kebahagiaan Indonesia yang Anda sebutkan, Budi melanjutkan dengan hati-hati. Sebenarnya, saya pikir definisi kebahagiaan itu berbeda-beda tergantung negara dan budayanya. Ada kebahagiaan seperti di Swedia yang menekankan pada waktu luang dan kedamaian individu, tetapi ada juga kebahagiaan seperti di Indonesia yang ditemukan melalui keluarga, komunitas, dan pencapaian sesuatu. Mendengar kata-katanya, saya berpikir mungkin memang benar begitu. Selama ini saya menganggap kebahagiaan ala Swedia sebagai satu-satunya standar, tetapi saya sadar mungkin ada berbagai bentuk kebahagiaan. Tentu saja, memang benar bahwa Indonesia adalah masyarakat yang kompetitif dan serba cepat. Tapi di tengah-tengah itu, orang-orang menemukan kebahagiaan mereka sendiri. Bekerja keras untuk keluarga, berusaha untuk mencapai impian, menolong orang yang kesulitan. Banyak orang yang merasakan kebahagiaan dari hal-hal seperti itu. Saya banyak merenung sambil mendengarkan ceritanya. Saya mengingat kembali hal-hal yang saya lihat di Indonesia selama beberapa hari ini. Ekspresi wajah orang-orang yang berjalan dengan tergesa-gesa tidak selalu terlihat tidak bahagia. Justru terasa ada energi untuk mencapai tujuan. Dan orang-orang yang memberikan tempat duduk di MRT, orang-orang yang dengan ramah menunjukkan jalan, orang-orang yang membantu membawa barang bawaan yang berat. Perilaku seperti itu jelas berasal dari hati yang hangat. Sepertinya saya benar-benar memiliki prasangka yang sangat kuat, akuku dengan jujur. Budi tersenyum dan berkata, memiliki prasangka itu wajar. Saya yakin saya juga punya banyak kesalahpahaman tentang Swedia. Yang penting adalah mengalaminya secara langsung dan mencoba membuka hati. Setelah keluar dari kafe hari itu, Budi mengajak saya ke tempat-tempat yang bisa menunjukkan sisi lain dari Indonesia. Pertama, kami berjalan-jalan di kawasan kuliner Jalan Sabang. Itu adalah tempat yang ramai dengan anak muda, tetapi ternyata cukup tertib. Orang-orang yang berkumpul di sekitar musisi jalanan menikmati musik dengan tenang, dan para pedagang kaki lima juga tertata rapi. Anak muda Indonesia sangat kreatif dan bersemangat, tapi pada saat yang sama, mereka juga tahu cara untuk saling menghargai, jelas Budi. Sambil berjalan menyusuri jalanan, saya benar-benar merasakan hal itu. Orang-orang penuh energi dan bergerak, tetapi mereka juga berhati-hati agar tidak mengganggu orang lain. Selanjutnya, kami pergi ke Taman Suropati. Saat itu sudah sore hari, jadi banyak orang di sana, tetapi keluarga, teman-teman, dan pasangan semuanya menghabiskan waktu dengan damai. Kalau Anda lihat di sini, Anda akan tahu bahwa orang Indonesia juga bisa menikmati waktu santai. Memang benar begitu. Orang-orang yang mengobrol sambil menikmati sate dan es teh, orang-orang yang jogging di taman, orang-orang yang duduk di bangku sambil membaca buku. Pemandangan seperti itu tidak jauh berbeda dengan yang saya lihat di taman-taman di Swedia. Dan yang paling mengejutkan adalah pemandangan orang-orang yang membersihkan sampah mereka sendiri tanpa meninggalkan satupun, bahkan ada yang memungut sampah yang dibuang orang lain. Wow, bersih sekali ya, kataku dengan kagum. Budi tertawa dan berkata, orang Indonesia menganggap menjaga kebersihan tempat umum sebagai hal yang wajar. Terutama tempat seperti Taman Suropati ini adalah ruang milik semua warga, jadi kami lebih memperhatikannya.
Malam itu, saya dan Budi mengobrol sambil makan sate di Taman Suropati. Dia juga banyak bercerita tentang budaya dan sejarah Indonesia. Dia mengatakan bahwa meskipun ada masalah yang timbul dari proses pembangunan ekonomi yang cepat, budaya untuk menjaga tradisi dan saling membantu masih tetap ada. Setelah kemerdekaan, negara kami berkembang sangat pesat, dan dalam proses itu ada pengalaman di mana orang-orang hidup dengan saling bergantung. Karena itu, budaya saling membantu saat ada kesulitan masih ada sampai sekarang. Sambil mendengarkan ceritanya, saya mulai melihat negara bernama Indonesia dengan cara yang benar-benar baru, bukan hanya sebagai masyarakat yang kompetitif, tetapi sebagai tempat di mana kehangatan kemanusiaan masih hidup. Malam itu, setelah kembali ke hotel, saya menceritakan pengalaman hari itu kepada teman-teman saya. Mereka heran melihat saya begitu berubah. Eva, kamu benar-benar berubah, ya. Tidak seperti orang yang awalnya tidak mau datang ke Indonesia, kata Elsa sambil tertawa. Saya merasa sangat malu. Saya teringat bagaimana saya cemberut sepanjang awal perjalanan. Maafkan aku, ya. Sepertinya prasangkaku terlalu berlebihan. Teman-teman saya mengatakan tidak apa-apa dan justru senang karena saya akhirnya bisa membuka hati dan mengalami Indonesia yang sebenarnya. Mereka juga bertanya tentang Budi. Pria itu sepertinya orang yang sangat baik. Rasanya dia mencoba menunjukkan wujud asli Indonesia kepadamu, kata Ana. Wajah saya memerah. Sebenarnya, perasaan saya terhadap Budi mulai tumbuh sedikit demi sedikit. Namun, saya belum yakin. Mulai keesokan harinya, saya menikmati perjalanan di Indonesia dengan perasaan yang sama sekali berbeda. Kebaikan yang tenang, cara bicara yang penuh perhatian, pemandangan kota yang teratur. Saya benar-benar heran mengapa dulu saya merasa hal-hal itu begitu dingin. Pasti karena saya telah menutup pintu hati saya. Dan saya terus berkomunikasi dengan Budi, dan kami bertemu beberapa kali lagi selama sisa perjalanan. Dia benar-benar berusaha keras untuk menunjukkan wujud asli Indonesia kepada saya. Dalam proses itu, saya mulai memahami negara bernama Indonesia, dan orang-orangnya, dengan cara yang sama sekali baru. Dan yang terpenting, saya menyadari betapa salahnya prasangka saya sendiri. Malam terakhir perjalanan, kami sedang membereskan barang-barang di kamar hotel sambil mengenang perjalanan seminggu di Indonesia. Teman-teman saya dengan gembira saling memamerkan oleh-oleh yang mereka beli, tetapi perasaan saya campur aduk. Perasaan tidak ingin meninggalkan Indonesia mulai muncul. Seminggu yang lalu, saya ingin pulang secepatnya, tetapi sekarang justru sebaliknya. Teman-teman, ada yang ingin aku akui, kataku dengan berani. Ini adalah pertama kalinya saya menyuarakan apa yang selama ini hanya ada di dalam hati. Aku baru sadar sekarang betapa sempitnya pandanganku. Aku benar-benar salah paham tentang Indonesia dan orang-orangnya. Teman-teman saya mendengarkan dengan tenang. Lalu Ana menjawab dengan senyum hangat, Eva, syukurlah kamu sadar sekarang. Kami juga awalnya khawatir. Bagaimana kalau Eva terus menutup hatinya? Elsa dan Lisa mengangguk dan memeluk saya. Saat itu saya hampir menangis. Saya merasakan betapa keras kepala dan terpenjara dalam prasangka saya selama ini, dan betapa teman-teman saya telah mengkhawatirkan saya. Keesokan paginya, sebelum menuju bandara, saya bertemu dengan Budi untuk terakhir kalinya. Meskipun hanya sebentar untuk minum kopi, itu adalah waktu yang sangat berharga bagi saya. Dia tampak sedih karena saya akan meninggalkan Indonesia, dan saya juga tidak ingin berpisah dengannya. Ini adalah minggu yang sangat menyenangkan. Berkat Anda, Eva, saya juga bisa melihat kembali negara saya sendiri, katanya. Saya terkejut mendengar kata-katanya. Saya yang belajar banyak darinya, tetapi aneh rasanya mendengar bahwa dia mendapatkan sesuatu dari saya. Saya jadi tahu bagaimana rasanya melihat Indonesia dari sudut pandang orang asing. Dan betapa mudahnya prasangka itu muncul. Dan juga betapa mudahnya prasangka itu hilang. Hari itu, saat meninggalkan Indonesia bersama teman-teman di bandara, saya merasa sangat berat hati. Pemandangan Jakarta dari jendela pesawat terlihat sangat berbeda dari seminggu yang lalu. Saat pertama kali datang, saya hanya melihatnya sebagai kota yang rumit dan sibuk, tetapi sekarang terasa seperti tempat yang penuh dengan energi yang hidup dan hangat. Setelah kembali ke Swedia, saya dan Budi mulai berkomunikasi secara teratur. Awalnya hanya sebatas berbagi kesan perjalanan, tetapi secara bertahap kami mulai membicarakan kejadian sehari-hari. Karena perbedaan waktu, sulit untuk berbicara secara langsung, tetapi berbagi hari-hari kami melalui pesan menjadi kebiasaan yang alami. Saat berbicara dengannya, saya belajar lebih banyak tentang budaya Indonesia. Terutama konsep kekeluargaan yang sangat mengesankan bagi saya. Budaya di mana orang saling peduli seperti keluarga, saling membantu saat kesulitan, dan berbagi kebahagiaan bersama. Di Swedia, yang ditekankan adalah kemandirian individu, sedangkan di Indonesia, menemukan kebahagiaan dalam hubungan antar manusia adalah hal yang baru bagi saya. Beberapa bulan kemudian, saya memutuskan untuk mengunjungi Indonesia lagi. Kali ini bukan bersama teman-teman, melainkan perjalanan seorang diri. Budi mengatakan ingin menunjukkan lebih banyak sisi Indonesia kepada saya, jadi saya memutuskannya.
Pada kunjungan kedua saya ke Indonesia, saya mengalami pengalaman yang sangat berbeda. Saya berkesempatan bertemu dengan keluarga Budi, dan saya sangat terkejut dengan sambutan hangat mereka. Cara mereka memperlakukan saya, orang asing yang baru pertama kali mereka temui, seolah-olah saya adalah bagian dari keluarga, benar-benar menyentuh hati saya. Terutama saat saya makan masakan Indonesia buatan Ibu Budi, saya bisa merasakan suasana hangat keluarga Indonesia. Ibu Budi sangat senang melihat saya lahap memakan sambal buatannya. Dia bahkan menyuruh saya membawa pulang sambal buatannya. Ibu khawatir makanan Indonesia tidak cocok di lidahmu, tapi senang sekali melihatmu makan dengan lahap begini, kata ibunya. Mendengar kata-kata itu, saya kembali merasakan betapa hangatnya hati orang Indonesia. Menyampaikan perasaan melalui makanan dan budaya saling peduli terasa begitu indah. Dalam perjalanan itu, Budi mengajak saya ke berbagai tempat. Pantai di Ancol, alam di Bali, tempat-tempat bersejarah di Yogyakarta. Melihat berbagai sisi Indonesia, saya kembali menyadari betapa menawannya negara ini. Terutama matahari terbit yang saya lihat di Ancol benar-benar tak terlupakan. Kami bangun pagi-pagi dan pergi ke pantai, dan matahari yang terbit dari atas laut begitu indahnya. Dan bisa berbagi momen itu dengan Budi membuatnya menjadi lebih istimewa. Aku tidak tahu bisa melihat pemandangan seindah ini di Indonesia, kataku dengan kagum. Budi tertawa dan berkata, Indonesia punya banyak sekali tempat yang indah. Hanya saja orang-orang terlalu sibuk sehingga tidak punya waktu untuk menikmati hal-hal seperti ini. Mendengar kata-katanya, saya sadar bahwa orang Indonesia, di tengah kesibukan mereka, tidak kehilangan keindahan ini. Mungkin mereka mengejar kebahagiaan dengan cara mereka sendiri. Kunjungan ketiga saya ke Indonesia adalah pada musim hujan. Pemandangan Jakarta yang basah oleh hujan memiliki pesona tersendiri, terutama pemandangan Monas yang diselimuti kabut tipis tampak seperti dalam dongeng. Pengalaman mengenakan batik bersama Budi dan berjalan-jalan sambil berfoto juga sangat istimewa. Yang paling berkesan dari perjalanan itu adalah sebuah kejadian kecil yang saya alami bersama Budi. Di MRT, seorang kakek tiba-tiba pingsan, dan saya melihat semua orang di sekitarnya serentak mencoba membantu. Seseorang menelepon ambulans, seseorang menopang kakek itu, dan yang lain membuka jalan untuk memastikan keamanannya. Pada saat itu, saya merasa bisa melihat hati sejati orang Indonesia. Meskipun mereka tidak saling kenal, dalam keadaan darurat mereka bersatu untuk membantu, pemandangan itu benar-benar mengharukan. Inilah yang Budi sebut sebagai kekeluargaan dan gotong royong, pikir saya. Mungkin karena inilah Indonesia bisa berkembang begitu pesat dalam waktu singkat. Ketika saya mengatakan itu, Budi mengangguk. Benar. Karena ada budaya saling membantu saat kesulitan dan mengatasinya bersama-sama, hal itu menjadi mungkin. Melalui beberapa kali kunjungan ke Indonesia, saya benar-benar jatuh cinta pada negara ini. Dan perasaan saya terhadap Budi juga semakin kuat. Hubungan jarak jauh tidaklah mudah, tetapi karena perasaan kami tulus, kami bisa melewatinya. Setelah sekitar 1,5 tahun menjalani hubungan jarak jauh, Budi melamar saya. Itu terjadi saat kami berlibur di Bali, di sebuah lokasi matahari terbenam yang terkenal. Dia mengajak saya untuk melihat matahari terbenam, dan di sana dia mengeluarkan cincin dan melamar saya. Saya benar-benar terkejut. Eva, maukah kamu memulai hidup baru bersamaku di Indonesia? Pada saat itu, tanpa ragu saya menjawab, ya. Karena saya telah benar-benar mencintai negara bernama Indonesia, dan juga Budi. Namun, ketika saya memberitahukan kabar ini kepada orang tua saya, reaksinya sedikit berbeda. Awalnya mereka sangat khawatir, jaraknya terlalu jauh, budayanya berbeda, bahasanya berbeda. Mereka khawatir apakah saya bisa beradaptasi. Eva, apa kamu sudah memikirkannya dengan matang? Indonesia adalah negara yang sangat berbeda dari kita, kata ayah saya dengan suara khawatir. Mendengar itu, saya bisa memahami perasaan orang tua saya. Tentu saja mereka khawatir. Lalu, saya mengundang orang tua saya ke Indonesia. Saya ingin mereka melihat dan menilainya sendiri. Awalnya mereka ragu, tetapi akhirnya mereka bersedia mengunjungi Indonesia. Kunjungan orang tua saya ke Indonesia menjadi pengalaman yang sangat istimewa. Saat bertemu dengan orang tua Budi, meskipun bahasa menjadi kendala, hati mereka sepertinya terhubung. Melihat cara mereka saling menghargai dan menghormati, saya merasa sangat lega, terutama ibu saya. Dia sangat terkesan setelah mendengar tentang budaya hormat kepada orang tua di Indonesia. Melihat bagaimana Budi sangat menyayangi orang tuanya, ibu saya berkata, orang seperti ini pasti akan menyayangi Eva. Ayah saya terkejut dengan pesatnya pembangunan di Indonesia. Terutama melihat bagaimana teknologi dan tradisi hidup berdampingan secara harmonis, dia sangat mengagumi negara ini. Setelah seminggu berada di Indonesia, saat kembali ke Swedia, pandangan orang tua saya telah berubah total. Eva, standar kebahagiaan itu memang bermacam-macam, ya. Indonesia juga punya budaya indahnya sendiri, kata ibu saya. Mendengar kata-kata itu, saya merasa sangat bahagia.
Sepertinya orang tua saya juga bisa memahami pesona Indonesia yang saya rasakan. Sekarang, saya sedang mempersiapkan pernikahan dengan Budi. Saya berencana untuk pindah ke Indonesia dan memulai hidup baru. Tentu, saya tahu ini tidak akan mudah, tetapi saya percaya bahwa bersama orang yang saya cintai, saya bisa mengatasi kesulitan apapun. Melihat ke belakang, rasanya benar-benar aneh. Saya yang 2 tahun lalu begitu enggan pergi ke Indonesia, sekarang akan tinggal di Indonesia. Hidup memang tidak bisa diprediksi. Bagi saya, Indonesia bukan lagi sekadar tujuan wisata, melainkan tempat pemahaman, empati, dan cinta. Saya tahu bahwa meskipun ini adalah masyarakat yang kompetitif dan sibuk, di dalamnya ada negara hangat yang tidak kehilangan kehangatan antar manusia, tempat di mana hati yang saling membantu saat menghadapi krisis dan menghargai hubungan antar manusia masih hidup. Sekarang, saya bisa mengatakannya dengan keyakinan. Indonesia adalah dunia hangat yang tidak pernah saya ketahui. Dan saya sangat bahagia bisa memulai hidup baru bersama orang yang saya cintai di dunia yang hangat itu. Saya sadar bahwa jika kita membuka hati tanpa prasangka, ada begitu banyak hal indah di dunia ini.